Kasus korupsi di Pertamina ini ibarat drama sinetron dengan plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan, bensin yang seharusnya RON 90 atau Pertalite dioplos menjadi RON 92 Pertamax, lalu dijual dengan harga lebih mahal. Kalau ini terjadi di warung kopi mungkin masih bisa dimaafkan, tapi kalau dilakukan di perusahaan sebesar Pertamina, waduh, ini sih bukan lagi nakal, tapi nekat. Dari laporan yang beredar, negara dirugikan sampai ya 193,7 triliun. Duit segitu bisa buat bangun jalan tol, kasih subsidi BBM yang benar, atau kalau dipakai buat traktir bakso, seluruh Indonesia mungkin kebagian semua. Sayangnya duitnya malah masuk kantongnya segelintir orang yang doyan main curang. Modusnya pun bukan kaleng-kaleng, ada pengoplosan bahan bakar, permainan harga, bahkan sampai markup biaya pengiriman. Ini mah udah paket lengkap penipuan tingkat dewanya. Seandainya mereka ini buka usaha sendiri dengan cara yang benar, mungkin udah jadi konglomerat tanpa harus berurusan sama Kejaksaan Agung. Yang bikin miris, yang terlibat di dalam kasus ini bukan pegawai biasa, tapi orang-orang penting di anak perusahaan. Artinya mereka ini sudah paham sistemnya, tapi malah dipakai buat kepentingan pribadi. Kalau begini ya rugi. Yang rugi bukan cuma negara, tapi juga rakyat yang jadi korban kenaikan harga BBM gara-gara ulah mereka. Baru kali ini korupsi yang dampaknya, efeknya terasa langsung kepada masyarakat. Ada yang bilang bahwa motornya bisa rusak, ada yang bilang bahwasanya Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak ngantri. Banyaklah pokoknya. Bicara soal dampak, kasus ini jelas bikin masyarakat makin nggak percaya sama Pertamina dan pemerintah. Udah sering dengar berita korupsi, sekarang lang ada lagi dengan nilai yang fantastis. Rakyat jadi makin skeptis, takutnya besok-besok ada lagi skandal yang lebih besar. Selain itu, kasus ini juga bisa bikin harga BBM makin gak stabil. Kalau uang yang seharusnya dipakai buat subsidi malah dikorupsi, ya wajar kalau harga BBM jadi mahal. Kasihan rakyat kecil yang tiap hari harus isi bensin buat kerja, tapi malah kena imbas dari kelakuan segelintir orang yang serakah. Bayangkan, Gojek atau ojek online itu, dia memang modal awalnya dari beli bensin itu, dan ojol itu cari nafkahnya ya dari ngojek itu. Dan yang lebih parah, modalnya sudah dikorupsi. Dari sisi lingkungan, pengoplosan bahan bakar juga bisa berbahaya. Kita nggak tahu apakah hasil oplosan ini benar-benar aman atau malah bikin polusi makin parah. Jangan-jangan malah bikin kendaraan jadi lebih cepat rusak. Kalau sempat sampai begitu, yang seneng ya bengkel, yang sedih ya kita-kita yang harus keluar duit buat servis kendaraan. Bengkel pun kalau motornya rusak, dia juga sedih juga, jadi nggak ada untungnya. Salukom, Kejaksaan Agung sudah bertindak dengan menetapkan tersangka tersangka. Ini langkah yang bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kasus ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang lolos atau malah cuma dapat hukuman ringan. Masa iya korupsi triliunan hukumannya cuma beberapa tahun? Nggak adil dong buat rakyat yang tiap hari kerja keras cari uang halal. Kalau dipikir-pikir, seharusnya sistem pengawasan di Pertamina diperketat. Jangan sampai orang-orang di dalamnya bisa main curang tanpa ada yang tahu. Teknologi sekarang kan udah canggih, harusnya bisa dipakai buat mengawasi. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Dengan adanya keterbukaan informasi, rakyat bisa ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada kejanggalan. Bayangkan kalau ada aplikasi buat lapor kecurangan BBM, mungkin kasus kayak gini bisa lebih cepat terungkap. Yang gak kalah penting, hukumannya juga harus lebih berat. Biar apa? Biar ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Kalau perlu selain dipenjara, seluruh aset yang didapat dari korupsi itu disita dan dikembalikan ke negara. Jangan sampai setelah keluar dari penjara, koruptor itu masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Kasus ini juga jadi pengingat buat perusahaan, bukan perusahaan Pertamina saja, tapi perusahaan lain, bahwa korupsi itu nggak ada untungnya. Mungkin ini awal bisa kayak mendadak, tapi ujung-ujungnya bakal ketahuan juga. Dan kalau sudah tertangkap, nama baik hancur, karir berantakan, bahkan keluarga juga kena dampaknya.
Pemerintah juga harus belajar dari kasus ini, bukan cuma sibuk bikin regulasi tapi nggak ada pengawasan yang ketat. Kalau aturan cuma di atas kertas, ya percuma, yang namanya uang pasti selalu menggoda. Makanya sistem harus dibuat seketat mungkin, biar nggak ada celah buat korupsi. Ya, semoga kasus ini bisa jadi pelajaran buat semua pihak, bukan cuma buat Pertamina, tapi juga buat BUMN dan instansi lain. Jangan sampai kita jadi negara yang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena skandal korupsi yang terus-menerus terjadi. Ya, kita harus sama-sama menjaga negara ini dari tangan-tangan jahil yang suka korupsi, biar uang negara bisa dipakai buat yang benar, bukan buat memperkaya orang-orang serakah. Kalau semua bisa transparan dan jujur, Indonesia pasti bisa jadi negara yang lebih baik. Saya yakin itu. Terima kasih.